Begini, dengar baik-baik ya. Ketika saudara ini lagi ekonominya lagi kritis ya, tiba-tiba ada orang meminta kepada saudara untuk memberi, entahlah untuk pembangunan lah, untuk apa ya. Itu kesempatan emas diberikan kepada kita untuk memberi. Ingat janda di Sarfat memberi kepada siapa dia? Elia. Tinggal segenggam tepung sama sedikit minyak, cuman buat makan 1 hari lagi. Diberikan dulu kepada Elia. Apa yang terjadi? Mujizat. Shalom saudara-saudara, apa kabar dengan saudara-saudara sekalian? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sangat baik. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan yang terutama adalah untuk menerima berkat daripada firman itu. Mari kita satukan hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan. And enjoy the service. God bless you. Mazmur 63. Kerinduan kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Thank you Lord Jesus. Oh, ku rindukan Kau Allahku. Lebih lagi ya Bapa. Kasih ya Tuhan, ku bawa hidupku sekarang, yes Lord, ke tempat kudus-Mu ya Bapa, kudus-Mu Tuhan. Dimesbahkan seluruh hidupku ya Bapa, seluruh hidupku, penuhi hatiku sekarang. Urapan yang baru
verse 36. For from him and through him and to him are all things, to him be the glory forever. Amen. All the saints and angels bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God.
Happy Sunday semuanya! Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya, yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi, dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi, karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi, kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan, dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21, yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia,
artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kapan saja. Yang ketiga, hidup setia melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Christina Mulia, anak kedua dari almarhum Pendeta Jimmy Mulia and Etika Pertiwi. I'm here today because I wanted to testify, to give a testimony of how good and great God is towards me and my family. Dan dalam ketika Tuhan memanggil papa saya hanya terkagum-kagum oleh kedahsyatan Tuhan karena God never left us at all. Malah Tuhan mengirimkan seseorang untuk membantu dalam pemakaman papa, and juga disediakan tempat buat mama juga untuk masuk ke rumah sakit. Itu buat saya, God is so good. He did not let us untuk experience yang namanya kepahitan, and I'm so glad that God is still faithful towards us after all that has happened. Dan ketika papa dipanggil Tuhan, saya hanya bilang, Tuhan, apa yang papa dapatkan selama melayani dalam pelayanan, impartasikan kepada saya. Saya mau untuk belajar dari papa gitu. All I did was ask Jesus that. Dan after that I got quiet ya. Saya berdiam diri, tidak banyak begitu sharing to the others. Saya cuman mau duduk diam di kaki Tuhan, dan saya mau mencari Tuhan lebih lagi, as in saya bilang ke Tuhan, Tuhan, saya mau apa yang saya harus dapatkan dari ini semua. Karena papa saya selalu mengajarkan kami semua, when something bad happens, do not question or be angry to God about this. Rather ask Him, apa yang harus saya dapatkan dari ini semua, Tuhan, apa yang harus saya belajar. Dan di situ makanya saya banyak berdiam di kaki Tuhan untuk nanya apa yang saya harus belajar dari semua. Dan saya kan cukup I'm very close to my dad, jadi saya itu merasa kehilangan sekali. Kepahitan tidak, tetapi kesedihan itu, kebingungan itu, worriedness itu comes to my mind, dan saya hanya banyak berbicara ke Tuhan, apa ya yang saya bisa dapatkan gitu. Akhirnya saya bilang, Tuhan, boleh nggak saya mimpi papa gitu, can you just let me see him for the last time. Dan Tuhan baik gitu, Tuhan jawab pertanyaan saya gitu. Dan saya mimpi papa itu 2 kali. Pertama itu
saya lihat papa itu kayak di sebuah pesta pernikahan ya, and he was wearing his black tuxedo with his bow tie, dan di situ papa tuh ketawa-ketawa, senyum, like I can tell that he's having a great awesome time gitu with his, I believe he was with his best friendnya itu juga yang sudah di bersama Tuhan juga gitu. Dan saya lihat, wow, papa is having a great time, that is great gitu for me to know gitu. Dan di situ saya sudah senang. Dan kedua kalinya saya mimpi papa itu kita lagi ada, saya lagi ada kayak di rumah mama, lagi kumpul with my sibling as well. Kita lagi talk about papa gitu. Dan di situ tiba-tiba papa tuh kayak nongol gitu in one of the corners, just looking at us and being happy that we're happy gitu. And then I noticed he was going away gitu. Terus saya kok papa jangan tinggalin kita gitu, I said. Dan papa bawa saya tuh kayak ke ruangan his office ya, karena di situ it was his white table, dan di table itu tuh bener-bener barang-barangnya papa tuh kayak disusun rapi, detail, precise, lengkap gitu. Dan di situ papa ngomong, semua udah disiapkan ya, everything is being prepared, pakai ya, use it gitu. Dan saya bingung, ya saya cuma ngomongnya nggak mau pakai, I just stay here gitu. Saya bilang, just let me bisa untuk see you lebih lama lagi gitu, bisa ngobrol gitu, I just want you papa. Tapi papa bilang papa udah harus pergi, and he just smiled, and that was the last time ever that I get to see him gitu. Dan setelah mimpi itu saya belum cerita ke siapa-siapa ya, I keep it to myself gitu. Dan saya masih tetap banyak diam. Saya ketemu iPadnya papa gitu, saya coba akses iPadnya tuh kayak nggak bisa gitu. The whole family, my sibling juga kayak stress, kok nggak bisa gitu. Dan at that time when I tried to access his iPad tuh my mindset itu tuh masih kayak stres, masih sedih, masih ada banyak pikiran gitu, jadi nggak bisa gitu. Pas finally I said, udah deh Tuhan, apa aja deh terserah deh, mau kebuka syukur, nggak kebuka yaudah juga nggak apa-apa lah, paling cuman duduk nggak ada gunanya gitu. iPad kan kalau nggak bisa diakses ya nggak bisa gitu. Dan di situ tuh Holy Spirit tuh kayak give hikmat ya, wisdom gitu, lead me gitu untuk coba pencet this number gitu. Dan puji Tuhan itu bisa akses, bisa kebuka iPadnya papa. Dan di situ saya kaget gitu, baca note-nya papa, banyak banget ya note-nya gitu. Saya baca dan saya nangis gitu. Saya mulai nangis, dan saya tahu ini adalah Tuhan ya yang lagi sedang berbicara ke saya gitu. Karena saya kan sempat bilang gitu, impartasikan ke saya apa yang papa dapat, papa belajar, saya juga mau belajar gitu. Dari sini saya baca, oh seperti ini ya memikul salib, tapi dengan lebih jelas lagi gitu. Karena biasa kalau saya dengar, oh ya pikul salib, oke, mengucap syukur, oke, tapi ini pas saya baca lebih detail lagi tuh saya menangis terus gitu. Ya Tuhan, saya ngerti gitu, saya ngerti terus ya Tuhan, please don't walk away, please ajarin saya terus gitu, apalagi yang saya harus dapatkan gitu, apa yang harus saya belajarin lagi gitu, saya mau. Dan di situ Tuhan tuh seperti ngomong gitu ya, we want to be changed but we don't want to be challenged. Jadi
banyak orang tuh ngomong gitu ke Tuhan, Tuhan saya mau berubah, tapi pas ada peristiwa challenges gitu datang, langsung kita back away, I think it's not my time yet, atau apa gitu, pasti langsung mundur gitu. Ya dari masalah, saya nggak tahu, mungkin dari pelayanan atau apapun. Dan banyak orang juga bilang ke Tuhan misalnya, I want to go deeper, but I don't want to be disrupted. So it's the same thing as saya mau lebih dekat kepadamu Tuhan, tetapi kalau ada goncangan terjadi, itu bisa lupa sama Tuhan, bisa meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan ini is saying, to me that God, like, I will disrupt you. And Tuhan tuh will do whatever it takes gitu to make you become who He has called and created you to be. Jadi Tuhan mengizinkan gitu peristiwa-peristiwa goncangan itu terjadi supaya kita itu bertumbuh the way He wants us to be, not the way we want to be. Karena kebanyakan kan kita pemikirannya kayaknya Tuhan mau ini nih, mau ini, tapi kebanyakan tuh apa yang kita mau itu is opposite of what God wants. Di situ saya banyak belajar banyak gitulah. Dan di situ saya cuma menangis gitu. Setiap kali saya baca tuh seperti kayak dituntun sama Tuhan. Tuhan banyak berbicara jadi begini. Jadi saya langsung bilang, jadi pas Papa mengalami ini tuh reaksinya begini ya Tuhan. Di situ saya nangis terus gitu. Dan saya finally bilang gitu ke Mama, oke deh, I think I'm ready now untuk bantu dalam pelayanan online. Karena pas itu saya sempat diam, saya tidak mau melakukan apapun dulu gitu ya. Dan di situ setelah itu Mama nanya, how about the youth gitu, cause saya kan dulu terjun di dalam pelayanan youth gitu. Dan saya bilang, kalau yang untuk youth nanti dulu ya, I say to Mama gitu. Tapi di dalam hati, if Tuhan kasih tanda tentang youth, I will definitely do it. Karena saya takut gitu, karena Tuhan kalau bicara you have to do it gitu. Dan di situ entah gimana gitu ya, Holy Spirit tuh kayak bilang, buka email kamu nih yang ini. Saya bingung, ini kan email nggak pernah saya pakai lagi gitu. Nih saya buka, saya kaget ada email dari Papa. Dan email itu bikin saya nangis lebih lagi gitu ya, karena Papa itu kirim research notes tentang youth, bagaimana how to talk to the youth, how to ada gamesnya, ada pokoknya semuanya deh, untuk sermonnya juga ada gitu, how to engage with them, untuk aktif gitu youthnya gimana. Itu sudah di research fully detailed gitu, dikirim sama Papa. Di situ saya nangis, saya bilang, Tuhan, okay, if you, cause I know itu semua Tuhan ya, Tuhan yang Tuhan tuh punya hati buat anak-anak youth di gereja ini gitu. Dan saya bilang ke Mama gitu, oke Ma, I will do the youth, I will help the youth ya Ma. Dan di situ saya lihat Tuhan tuh nggak pernah ya yang namanya tinggalin kita atau lupa sama kita. Malah di sini tuh He's actually waiting for us to come to His feet and just surrender everything. Take time untuk dengar His word, what He wants to say gitu. Karena saya mengalami goncangan ini, Papa dipanggil Tuhan, tentu kesedihan, stres itu kan ada ya. Tetapi karena saya banyak duduk di kaki Tuhan, habiskan waktu di kaki Tuhan, itu suddenly like a peace gitu.
datang gitu. Saya nggak merasa sedih, saya nggak merasa stres, saya nggak merasa tertekan, karena banyak orang-orang yang sekarang ini tuh is very in a painful situation ya. Banyak yang stres, dan banyak, I must say maybe some bentar lagi mungkin bisa drive them crazy ya, dengan situation harus diem di rumah lama, urus anak, urus ini itu semua. Karena saya pun mengalami harus do everything alone gitu, at home, do the household chores sendiri gitu, and it's quite stressful gitu. Dan akhirnya I chose not to be angry or stressed. Saya langsung mengikuti apa yang Holy Spirit kata tuntun. Saya menyalakan lagu penyembahan di situ selama saya bersih-bersih, selama saya sapu pel, itu sambil menyembah Tuhan, bahasa roh, berdoa, dan mengucap syukur untuk semuanya yang telah terjadi dalam hidup saya. Dan di situ tuh that peace tuh turun gitu. Dan di sini di Isaiah 26 verse 3, you keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. And then jadi what I needed to do was adjust my focus, placing it solely on God and trusting that He had everything under control. Only when I made God the center of my focus did I begin to experience the truth. Jadi saya nggak mau fokus dalam stres saya, dalam corona ini, dalam kesedihan ini. Saya malah duduk diam, tapi saya fokus on Him and His Word. Di situ Tuhan tuh malah bukakan paradigma baru, mindset yang baru, yang fresh. Dan di sini saya lebih eager untuk learn more about His Word. Dan saya am very grateful gitu to God for everything that He has done to my family. He's just an awesome God. And saya cuman bilang, saya mau Tuhan, apalagi yang saya harus belajar gitu dari ini semua gitu. Karena Papa tuh selalu mengajar kami untuk kalau apapun yang telah terjadi dalam hidup, never ask kenapa begitu ya, kenapa begini sih Tuhan, tetapi you ask-nya tuh ada apa yang harus saya dapat dari ini Tuhan, apa yang harus saya pelajaran apa yang harus saya dapatkan. Di situ pasti Tuhan banyak bicara gitu to each of us who has been going through a lot lately. And di sini saya tahu kita itu harus banyak mencari Tuhan lebih lagi. Dan jangan lupa untuk selalu itu berdoa buat for the others. Karena saya itu kalau misalnya udah bersih-bersih, itu tuh saya pasti langsung nangis, saya mendoakan, saya mengucap syukur, saya mendoakan jiwa-jiwa. Dan saya tahu pas Tuhan bilang youth, itu tuh Tuhan bener-bener the Jeremiah generation tuh sedang dibangkitkan gitu. Dan kita tuh harus peka gitu dengerin suara Roh Kudus, suara Tuhan. Kalau Dia bilang ini, lakukan. Jangan abaikan itu suara gitu. Karena percuma kalau kita bilang Tuhan kita mau berubah tapi tidak mau mendengarkan Roh Kudus atau apa yang Tuhan trying to tell you what to do and you just avoid it. Itu malah makin jadi-jadian menurut saya. Dan saya cuman belajar dari sini is that we have to have radical obedience, to listen to the Holy Spirit, to listen to God. Karena pasti di zaman-zaman sekarang right now God is
is actually looking out siapa yang mau actually come to him dan wait for his word, wait for his present gitu, siapa gitu. Dan kalau kita do it, you know, with radical obedience, datang ke dia, duduk di kaki Tuhan, spend time with him, and submission, surrender, mengucap syukur, itu saya yakin Tuhan akan banyak bicara dan banyak tuntun hidup kita semua gitu. Dan I am glad that I'm able to still experience God's love for my family. Apalagi saya tuh benar-benar amazed. Pertolongan Tuhan tuh tidak pernah berhenti, tidak pernah telat. He's always on time. Dimana Papa, he's in the place where he's happy gitu ya. Dan saya lihat all his hard work gitu tuh bener-bener saya ngerti after I read all the notes and research gitu. Tuhan nggak pernah lupakan kita semua. Malah he's waiting for us to come to him, to come back to him. And ya, sekian kesaksian dari saya. God bless you all. Salam kekasih-kekasihnya Tuhan. Saya percaya kita tetap bersukacita, tetap semangat menantikan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, dan perlindungan Tuhan yang selalu sempurna. Hari ini kita belajar sharing firman, kita ambil di dalam kitab Amsal 13 ayat 22. Demikian firman Tuhan, bahwa orang yang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Sebagai orang tua, kita pastinya berharap sesuatu yang baik bagi keturunan kita. Kita berharap semua yang baik di dalam keluarga besar kita. Kita berharap mereka berhasil di dalam pendidikan mereka. Kita selalu berharap juga mereka berhasil di dalam karir, usaha, pekerjaan mereka. Kita juga berharap mereka juga berhasil di dalam membangun rumah tangga. Terlebih lagi, pastinya kita juga berharap mereka hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka memprioritaskan Tuhan, mereka hidup di jalan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi dasar kehidupan mereka. Mereka cinta akan Yesus, mereka memprioritaskan Yesus, dan hidup mereka juga melayani Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Oke, Raja Salomo mengatakan bahwa orang yang baik meninggalkan warisan. Saya percaya ini berbicara adalah bentuk kasih kita kepada anggota keluarga kita. Ini adalah bentuk kasih, kepedulian, dan tanggung jawab kita terhadap orang yang Tuhan titipkan, orang yang Tuhan percayakan dalam rumah tangga kita. Berbicara warisan, hari ini kita bagi menjadi dua bagian. Warisan yang pertama berbicara adalah warisan jasmani. Banyak orang bekerja mengumpulkan uang supaya keturunan keluarga besar mereka suatu hari mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Banyak orang juga bekerja, mereka mengumpulkan uang, mereka bisa memberikan pendidikan yang terbaik. Dengan keterampilan dan pendidikan yang terbaik akan lebih menjamin masa depan daripada anak-anak mereka. Bahkan ada juga yang berusaha kerja keras mengumpulkan harta, bentuk rumah, bentuk deposito, bentuk uang, bentuk mobil, dan sebagainya, supaya kebahagiaan bisa dialami oleh keturunan dan keluarga besar mereka. Berbicara hal yang kedua adalah warisan rohani. Warisan rohani adalah berbicara apa yang kita wariskan, teladan apa yang kita berikan kepada keturunan kita. Tadi kita sudah mendengar kesaksian daripada hambanya, Bapak Pendeta, almarhum Pendeta Jimmy Mulia, yang Tuhan panggil. Kita dengar kesaksian daripada saudari Christina, bagaimana proses yang harus dilewati seizin Tuhan ini. Kita tahu bukan suatu hal yang gampang. Ketika orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, orang tua kita yang sangat dekat, ya dengan waktu yang sekejap tiba-tiba dipanggil Tuhan. Ini membutuhkan suatu kekuatan ekstra. Tidak gampang. Christina bersaksi,
dia sangat kehilangan, dia bersedih. Namun di dalam kesedihan dan kehilangannya, dia berusaha terus menjaga sikap hatinya. Dia tidak mau kecewa, tidak mau marah-marah dengan Tuhan, tidak mau meninggalkan Tuhan. Bahkan dia juga selalu berdoa terus mengharap kekuatan dengan Tuhan. Akhirnya dia bangkit, bukan hanya sekedar bangkit dari permasalahannya, tapi dia juga tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan, bahkan berkomitmen akan lebih sungguh-sungguh dan melayani Tuhan untuk hari-hari ke depan. Saya percaya ini adalah kekuatan supranatural, karya Roh Kudus yang memberikan penghiburan, Roh Kudus yang memberikan kekuatan, Roh Kudus yang membuka matanya untuk lebih tertuju lagi kepada Tuhan, bukan permasalahannya sudah terjadi. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan Christina juga berkata bagaimana almarhum pendeta Jimmy Mulya, bagaimana beliau yang kami tahu pelayanannya yang mengiri Tuhan, kesungguhannya, bagaimana imannya, bagaimana juga kasihnya kepada jiwa-jiwa. Beliau juga sering mengajarkan bagaimana selalu berharap pada Tuhan. Sekalipun tidak ada pengharapan, berharap pada Tuhan. Bagaimana mengasihi, bagaimana memiliki hati yang penuh dengan syukur. Dalam keadaan apapun jangan komplain, tetap bersyukur. Itu pelajaran daripada hambanya. Oke, berbicara tentang warisan ini adalah warisan rohani. Bahkan Christina berkata, dia minta impartasi daripada urapan dan kasih dan pelayanan, cara pelayanan papanya. Ini sangat luar biasa sekali ya. Oke, dalam Alkitab ternyata kita temukan juga tokoh di dalam Alkitab yang dipakai Tuhan di dalam pelayanan, yang mendapatkan warisan rohani juga. Kita buka firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat ke-3 sampai ke-5. Demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Timotius adalah anak rohani kesayangan daripada Rasul Paulus. Sekalipun usianya masih muda, tapi dipercayakan pelayanan yang hebat. Dia melakukan pelayanan yang luar biasa. Setelah dipelajari adalah di ayat yang kelima dikatakan, sebab aku teringat akan iman yang tulus dan ikhlas. Sekalipun muda, Timotius di dalam pelayanan dia memiliki iman, sikap hati yang tulus dan ikhlas. Saya percaya tulus dan ikhlas melayani jiwa-jiwa dan melayani pekerjaan Tuhan. Ternyata setelah diikutin dari firman Tuhan ini dikatakan, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Ternyata iman yang tulus dan ikhlas ini sudah ada dalam perjalanan rohani daripada neneknya yang bernama Lois. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan iman ini juga pun diwariskan kepada mamanya yang namanya Eunike. Jadi artinya adalah nenek dan mamanya jauh-jauh hari sudah memiliki iman yang tulus dan ikhlas di dalam pelayanan mereka. Dan sikap ini, imannya seperti ini juga dimiliki oleh Timotius. Sehingga Timotius di dalam pelayanannya dipercayakan perkara-perkara yang besar oleh Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Timotius berhasil karena memiliki iman yang diwariskan dari nenek dan mamanya. Haleluya. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ibu dan neneknya mempunyai peran yang sangat penting dalam mendidik Timotius. Ini warisan rohani yang sangat luar biasa. Oke, warisan jasmani, seberapa banyak pun yang kita beri, kita wariskan, akan habis kalau dikelola di tangan yang tidak tepat. Warisan jasmani sebesar apapun, sebanyak apapun,
juga bisa dicuri, bisa lenyap, bisa musnah, juga karena musibah, kebakaran, kecelakaan, gempa bumi bisa habis seketika. Berbeda dengan warisan rohani. Warisan rohani sesuatu yang sangat luar biasa. Warisan rohani tidak bisa dibeli. Warisan rohani didapati adalah perjalanan dan pengalaman kita mengiringi Tuhan Yesus. Warisan rohani juga itu kekal, bersifat kekal, tidak bisa dicuri, tidak akan hilang. Itu tercatat di surga ya, tercatat di dalam hatinya Tuhan. Warisan rohani itu sangat luar biasa sekali ya. Oke, dan penuh dengan janji Tuhan. Jadi warisan rohani juga membawa kita semakin cinta akan Tuhan. Warisan rohani juga bisa membawa kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Seperti janji Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, pastinya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Bahkan anak cucunya, Alkitab mencatat, tidak akan menjadi peminta-minta, bahkan menjadi berkat. Oke, artinya adalah mereka dipelihara Tuhan, mereka dijaga Tuhan, mereka selalu ada di dalam pandangan dan hatinya Tuhan. Oke, kami juga adalah anak-anak rohani dari almarhum Bapak Pendeta Jimmy Mulia. Bapak pendeta kami, Bapak gembala kami meninggalkan begitu banyak teladan kehidupannya, begitu banyak warisan rohani yang kami belajar ketika bersama-sama melayani Tuhan di Wadah CK3. Oke, Bapak rohani kami sering mengajarkan kami bagaimana kesungguhan hati kita, harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, harus sungguh-sungguh melakukan tugas kepercayaan yang Tuhan berikan pada kita. Tugas dan kepercayaan ini adalah satu kehormatan. Sikap hati kita diingatkan selalu harus memberikan yang terbaik. Juga upah yang kita dapat di dalam pelayanan, di dalam proses, bukan berpandang pada manusia, tapi upah kita adalah untuk Tuhan sendiri dan dari Tuhan juga. Beliau juga mengajarkan kami begitu banyak bagaimana kami harus mengasihi, bagaimana kami harus mengampuni sekalipun itu adalah musuh kita. Memang ini proses yang membutuhkan waktu, pembelajaran yang butuh waktu dari hari ke hari. Saya percaya ketika kita mau belajar, kita mau dituntut oleh Roh Kudus, kita mau dibentuk oleh Tuhan, kita akan melahirkan karakter yang baik, keserupaan dengan Kristus semakin nyata. Oke, satu hari pastinya kita juga akan kembali ke rumah Tuhan. Saat kita kembali ke rumah Tuhan, apa yang kita wariskan bagi keluarga besar kita? Apa yang kita bawa? Apa yang kita tinggalkan bagi keluarga besar kita? Kalau kita mewariskan harta kekayaan dunia, itu baik. Tetapi lebih baik lagi ketika kita bisa mewariskan teladan hidup, contoh hidup yang baik. Bagaimana kesungguhan hati kita melayani Tuhan, bagaimana sikap hati kita memprioritaskan Tuhan, bagaimana kita bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, bagaimana kita mengasihi Tuhan lebih dari hal apapun. Itu menjadi teladan, warisan yang penuh dengan kekayaan yang dahsyat. Maka firman Tuhan katakan sekali lagi, orang benar tidak pernah akan ditinggalkan Tuhan. Bukan saja kita yang menikmati saja, tapi keturunan kita, anak cucu juga terjaga, dilindungi di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Wariskan kekayaan rohani. Hidup kita menjadi berkat. Hidup kita dikenang segala kebaikan, keteladanan di atas segalanya. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Ada harta jasmani, ada harta rohani. Biarlah kami berusaha dan hidup kami mewariskan yang terbaik bagi keluarga besar kami, keturunan kami. Kami berusaha untuk membawa mereka dalam kehidupan yang baik, terlebih kami juga membawa mereka di dalam pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Satu kebanggaan, kami bersuka cita kalau seisi keluarga besar kami boleh bersama-sama dalam unity melayani Tuhan di dalam iman yang tulus dan ikhlas. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi berkat.
Mampukan kami boleh menjadi contoh, mampukan kami juga boleh menjadi teladan yang mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu saja. Hari ini kami terima damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna melalui Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis melalui kuat kuasa Roh Kudus mulai saat ini hingga maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua melimpah-limpah. Haleluya. So how many of you have been blessed today? Tentunya saya sangat diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Dan saya percaya kita semua juga diberkati oleh kebaktian dan juga firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Mari ingat, jangan hanya menjadi pendengar dan pendengar firman Tuhan, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih untuk hari yang indah ini. Dan sebelum kita berpisah, saya hanya mau mengingatkan untuk jangan lupa mensubscribe daripada YouTube channel GBI CK3 dan juga memfollow Instagram daripada GBI CK3. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, and have a blessed week.